Hai semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fendia Mona Putri dari Universitas Asa Indonesia, D3 Jurusan Usaha Wisata semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang buku kerja, membangun usaha yang efektif pada ruang lingkup Tour and Travel Company. Dimulai dari yang pertama ada rencana bisnis atau business plan. Nah, produk atau jasa konsultasinya yaitu bernama Soul Trip Indonesia. Penyusun rencana bisnisnya Fendia Mona Putri. Lalu deskripsi usahanya, nama usahanya Soul Trip Indonesia, tempatnya di Jalan Tebet nomor 102 Jakarta Selatan. Basis usahanya adalah tour and travel dan bentuk usahanya adalah Community Fellowship. Nah, data pengusaha yaitu namanya Fendia Mona Putri, tempat tanggal lahirnya Bogor 14 Agustus 2004, dan juga pendidikannya D3 Pariwisata. Sebagai pimpinan Direktur Utama bagian operasi produksi manajer operasional. Bagian jaminan mutunya itu manajemen keuangan. Sedangkan produknya yaitu paket wellness tour. Lokasi atau distribusinya Bali, Indonesia Timur, lalu harganya kurang lebih 4.300.000. Nah, promosinya bisa digunakan di berbagai platform seperti komunitas offline, brosur, media online TikTok, Instagram, dan juga website. Sedangkan nama produksi atau jasanya ada dua day, one night Bali Holistic Wellness Retreat. Karakteristik produk atau jasanya yaitu wellness tour dan manfaatnya untuk memberikan pemulihan fisik dan juga mental untuk wisatawan, lalu ada pengurangan stres, peningkatan keseimbangan emosi, dan juga pengalaman wisata yang menenangkan serta bermakna. Analisis peluang pasar dan pesaingnya, yaitu tren meningkatnya kesadaran masyarakat wellness terhadap mental dan juga gaya hidup sehat membuka peluang besar bagi para pelaku usaha wellness tour, baik di pasar maupun baik di pasar domestik ataupun internasional. Sedangkan tingkat persaingannya yaitu masih relatif moderat. Di sini merupakan analisis biaya usaha yang dapat dibuat setiap pelaku usaha tour and travel. Yaitu ada sewa kantor, harganya 90 juta, terus juga masa pakainya 10 tahun, penyusutannya 9 juta, per bulannya 750.000, ada biaya operasional awal 50 juta, terus juga masa pakainya 10 tahun, penyusutannya 10 juta dalam 1 tahun, dan juga per bulannya 833.000. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini tidak hanya biaya operasional awal, ada website dan sistem reservasi, modal branding, dan juga legalitas dan juga izin usaha. Nah, totalnya kurang lebih 205 juta. Lalu ada biaya variabel, yaitu biaya yang tidak dipastikan dapat tetap. Berarti biaya yang berdasarkan situasi atau pelanggan yang masuk dalam membeli paket. Yaitu ada bahan baku atau pokok di travel yang menjadi bahan baku atau pokok ini biasanya SDM-nya. Karena yang kami jual adalah jasa, berarti ada tour guide, tour leader, dan juga SDM wellness tour yang pastinya sudah bersertifikasi. Lalu ada bahan pendukungnya seperti banner saat tour berlangsung, lalu ada bahan konsumsi kesehatan, karena yang dijual adalah wellness, yang berarti konsumsi kesehatan ini bukan hanya P3K, tapi yang dijual dapat berupa hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas yang akan didapatkan si pembeli paket wellness tour ini, seperti misalnya teh atau spa tradisional, berbau herbal, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada tenaga kerja karyawannya, yaitu 4.500.000 per bulan. Jadi totalnya ada 13.500.000 jika jumlah unitnya ada 3. Jadi total per bulannya bisa 23.730.000. Biaya variabel per bulan 16.230.000. Serta biaya lainnya ada transportasi, promosi, listrik, sewa kantor. Nah, dan lain sebagainya. Jadi totalnya 21.500.000. Sedangkan jumlah produksi atau layanan 2 paket, harga per unitnya 4.300.000, penerima per harinya 8.600.000, penerima per bulannya 258 juta. Sehingga pendapatannya 258 juta dikurang 21.500.000 berarti 236.500.000. Nah, di sini ada analisis SWOT yang dilakukan untuk mencari apa yang menjadi strength, weakness, opportunities, dan juga ancaman bagi pengusaha tour and travel di bidang wellness tourism ini. Strength atau kekuatannya yaitu yang menjadi keunggulan ini berbasis kesehatan holistik, layanan personal, dan juga didukung kekayaan alam dan kearifan lokal di Indonesia. Sedangkan weakness, biaya operasionalnya relatif tinggi dan pasarnya masih terbatas, jadi segmen yang tertentu yang hanya peduli kepada wellness. Sedangkan opportunity atau kesempatannya yaitu meningkatkan kesadaran kesehatan mental dan tren wellness tourism, dan juga potensi pasar domestik serta internasional. Sedangkan ancamannya, nah pesaingnya
internasional dan fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli wisatawan. Jadi kesimpulannya wellness tourism ini memiliki prospek yang kuat dan juga berkelanjutan di Indonesia yang pastinya strategi diferensiasi layanan, kualitas pengalaman, dan juga pemanfaatan potensi lokalnya secara optimal. Nah, selanjutnya ada analisa industri dan juga kompetitor di bidang tour and travel wellness tourism ini. Yang pertama, kecenderungan atau tren industrinya berdasarkan tren dan status, yaitu peningkatan income penduduk itu sedang, biaya logistik itu tinggi, peningkatan kesehatan tinggi, dan juga perkembangan teknologi tinggi. Sedangkan tren bisnis yang saat ini sedang berkembang yaitu seperti startup digital media, copywriter, jasa desain grafis, dan juga pelatihan online, serta jasa internet marketing atau produk pada jasa sektorial. Nah, memang pada saat ini yang paling booming yaitu sosial media, hampir seluruh kalangan dan juga generasi menggunakan sosial media, sehingga analisa industri dari tren sosial media ini yang meliputi digital marketing akan sangat berpengaruh tinggi status. Nah, lalu yang kedua ada 5 model kekuatan kompetitif yang diidentifikasi berdasarkan ancaman. Yaitu nilai-nilai kekuatan kompetitifnya ada persaingan di antara perusahaan yang ada masih sedang, lalu daya tawar pembeli masih rendah, daya tawar pemasok tinggi, dan ancaman pemain pengganti statusnya tinggi, serta ancaman pemain baru yang statusnya sedang. Jenis-jenis industri yang peluang mereka tawarkan diidentifikasi berdasarkan kondisi industrinya yang sedang berkembang, yaitu perubahan permintaan atau teknologi terkini, prosedur operasi standar industri, dan juga belum dikembangkan, yaitu ancamannya sedang. Lalu ada industri terfragmentasi, sejumlah besar perusahaan dengan ukuran kurang lebih sama, yaitu sedang, dan juga permintaan yang lambat, banyak pelanggan berulang, dan inovasi produk yang terbatas, yaitu tinggi, dan industri menurun, pengurangan permintaan industri secara konsisten, rendah, dan industri global penjualan internasional yang signifikan, tinggi. Analisa kompetitornya berdasarkan jenis dan ancaman, kompetitor langsung itu rendah, kompetitor tidak langsung itu sedang, dan kompetitor mendatang mungkin akan berpotensi tinggi. Lalu sumber intelijen kompetitornya berdasarkan kegiatan peluang akses informasi, yaitu menghindari konferensi dan pameran dagang, mempelajari webnya kompetitor, atur alarm email Google dan Yahoo, dan juga baca buku, majalah, serta situs web yang terkait dengan industri yang relate, dan berbicara kepada pelanggan tentang apa yang memotivasi mereka untuk membeli produk Anda atau produk kita sebagai lawan dari produk pesaing. Sedangkan analisis kompetitifnya, bagaimana melawan persaingan, yaitu dengan cara amati, pelajari saingan usaha, kuatkan karakteristik usaha kita, lalu amati, tiru, dan perbarui atau inovasi, cari mitra yang mendorong atau memperkuat usaha kita, lalu beri potongan harga atau diskon, lalu tingkatkan dan perbaiki komunikasi kita dengan calon konsumen, dan bersikap jujur. Lalu gagasan bagi pasar untuk dikejar yaitu harus jujur dan realistik, berpikir outside the box, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, sumber utama keunggulan kompetitif yaitu mampu meneliti pengembangan yang kuat, akses ke properti intelektual, hak jual kembali atau distribusi eksklusif, kepemilikan peralatan modal, dan juga dukungan produk atau pelanggan yang unggul, biaya rendah, volume industri yang tinggi, produksi yang tinggi, faktor-faktor ekonomi, manajemen basis data yang unggul, dan kemampuan memproses data. Lalu strategi pemasaran yang kuat, akses ke modal pekerja, tim manajemen, dan operasi yang baik. Lalu di sini ada konsep bisnis model kanvas. Yang pertama adalah segmen pelanggan, yaitu wisatawan domestik maupun mancanegara dengan umur 25 hingga 55 tahun, profesional dengan tingkat stres yang tinggi, perusahaan dan instansi corporate wellness, komunitas grup minat khusus wellness, pasangan dan individu yang mencari quality time, dan juga institusi pendidikan terbatas dan edukatif. Nah, nilai atau solusinya, pengalaman wellness holistik yang aman, nyaman, dan menyenangkan, layanan profesional dan personal berbasis kebutuhan wellness, kualitas layanan tinggi dengan harga yang sepadan, pengamanan wellness unik berbasis alam dan kearifan lokal, serta sistem reservasi yang mudah, cepat, dan juga informatif. Lalu yang ketiga ada komunikasi dan distribusi, yaitu ada website resmi, perusahaan wellness, media sosial edukasi, WhatsApp bisnis untuk konsultasi personal, online travel agent, dan platform khusus untuk wellness, dan kerjasama antar berbagai institusi. Lalu yang keempat, ada tipe relasi dengan pelanggan, yaitu personal assistance, konsultasi awal, terus juga ada komunitas alumni wellness trip, dan juga ada grup WhatsApp atau Telegram wellness lifestyle, dan juga event online seperti yoga, gathering, healing, atau retreat reunion. Yang kelima, ada aliran penghasilan. Selain penjualan paket, ada jasa pemandu wisata, penyewaan transportasi, kegiatan MICE, dan juga merchandise wellness activity. Lalu yang keenam ada
sumber daya kunci, yaitu SDM profesional mulai dari tour planner-nya, tour leader-nya, marketing, customer service, sertifikasi pelatihan, dan juga sumber daya manusia yang wellness, yang expert dalam bidang wellness. Lalu ada sistem reservasi dan website, jaringan mitra atau vendor, armada transportasi, dan juga vendor hotel atau resort yang berbau dan mendukung nuansa wellness seperti nature, resort, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang ketujuh ada aktivitas kunci. Perencanaan dan pengelolaan paket wisata berbasis wellness tour, yaitu operasional perjalanan dan pendampingan wisatawan, pemasaran dan promosi digital, reservasi tiket, hotel dan resort, transportasi, manajemen sumber daya manusia, dan juga kualitas layanan yang pengelolaan sistem digital marketing tour dan website melalui online. Sedangkan yang nomor 8, ada partner kunci lagi, ada hotel dan juga wellness resort, maskapai penerbangan, penyedia transportasi, pemandu wisata lokal berbasis wellness, praktisi, dan tenaga ahli profesional wellness. Lalu ada vendor aktivitas wellness, lalu ada vendor yoga outdoor, forest bathing, slow trekking, sound healing, dan spa alam, workshop herbal, jamu tradisional, dan juga struktur biayanya ada gaji dan honor SDM profesional, biaya operasional dan sewa fasilitas, promosi branding dan edukasi wellness, sistem IT, website, dan reservasi digital, transportasi dan operasional perjalanan wellness, biaya kerja sama mitra, resort, praktisi, maskapai, aktivitas wellness. Berikut tadi merupakan buku kerja tentang membangun usaha yang efektif yang di dalamnya ada rencana bisnis, lalu ada analisa industri dan kompetitor, dan juga ada bisnis model canvas dari Tour and Travel, company Tour and Travel yang menjual atau memfokuskan untuk menjual paket wellness tourism. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan juga dapat membantu banyak pemahaman serta ilmu baru untuk yang menonton. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.